masuk kayak gitu. Nanti di akhir, apalagi bisa sampai dapat tiket, masa nggak ada sisi pemangku bisnisnya? Harus ada dong. Gimana caranya bisa sampai keluar tiket wisatanya kalau nggak ada pengguna dari bisnisnya? Iya Bu, harusnya ada back office-nya juga untuk menghubungkan sih. Cuman uh, pikiran kami skopnya masih belum seluas itu sih. Jadi kami persempit skop sebenarnya. Tapi tetap mau memenuhi tujuan atau needs dari si para pebisnis ini sih. Jadi sebenarnya bingung juga untuk tujuan akhir skopnya itu nanti bakal seluas yang ada integrasi masing-masing bisnisnya atau tidak kayak gitu sih. Sebenarnya ini sebagai jembatan aja sih Bu, survive-nya. Iya. Kayak service gitu loh. Iya, tapi setidaknya harus ada yang create sih. Misalnya belum ada ngelola ya, Mas. Tempat wisatanya atau event aja, event lah. Event itu kan reguler, maksudnya kalau wisata cukup dibikin sekali ya udah gitu ya. Tapi kalau event itu kan ada batasan waktu, berarti kan harus ada yang bikin. Tetap harus ada yang ngelola sih dari sisi bisnis, terutama untuk event gitu. Iya Bu. Kalau wisata misalnya dianggap lah bikin flash gitu ya. Terus bikin kategori tiket di awal sekali, 2 kali gitu. Beberapa kali doang. Tapi kalau event itu kan reguler ya. Iya. Dan perlu di maintain, jadi nggak bisa sih dibiarin gitu. Kalau konsepnya apalagi pesen, terus dia pesen dari mana gitu kalau nggak ada yang ngelola gitu. Dalam hal ini ya, setidaknya ada yang bikin bikin event lah, apa tempat wisata lah, Berarti lah gitu kan, ulasan itu untuk suatu tempat ya. iya. Mm-mm. Berarti menambah menambah screen gitu ya Bu. Buat memonitor memonitor kan harusnya ya dia terhadap bisnisnya dia seberapa. Kan katanya meninjau kelayakan aplikasi Survive sebagai media promosi ya. Sudut pandangnya jangan sama dari wisatawan dong. Dia kan jadi nggak bisa ngelihat misalnya berapa yang kunjungan, berapa review, kayak ada performa gitu kan ya. Performa orang review, performa gitulah. At least munculin, melihat, memantau, misalnya memantau memantau berapa banyak pembelian gitu kan ya. Membuat event, terus memantau ulasan gitu kan, membalas ulasan kan gitu kan. Tapi Iya. biasanya ulasan-ulasan itu kalau yang baik, kalau bisnis yang baik itu ada yang ngasih ulasan itu sama dia dibalesin gitu, terima kasih gitu gitu kan ya, terima kasih sama, semoga datang, semoga mau datang lagi gitu kan, dan sebagainya tuh. Nah, Baik Bu. nah gitu aja mungkin masukannya. Secara keuangan udah oke, cuman perlu ditambahkan persona pemangku Baik Bu. kebijakan. Oke. Terima kasih Bu. Ya, kelompok 8. Oke, lanjut kelompok 8, Alisa Debrina Huri. Boleh raise. 8. Oke, Hurin. Debrina Alisa. Oke, jadi semua. Nah, ini tiba-tiba hasil testing. Mana tas skenario-nya? Skenario mana? Oke, di akhir. Urutannya ya, atas skenario-nya dulu, terus respondennya siapa, terus linknya, terus hasilnya, baru analisis gitu ya. Oke, ini
atas skenario dari setiap persona. Ini persona apa aja ini? Kelompok 8. Tulis setiap persona tuh ada apa? Lebih dari satu kan? Halo, kelompok 8. Maaf Ibu, ini kebetulan berdasarkan persona kami cuma satu Ibu. Yang pemula. Cuma satu. Iya Ibu. Judulnya juga apa nih? Judulnya belum ditulisin di sheet kelompok ya. Saya nggak tahu nih judulnya yang final apa nih. Udah nggak ada covernya, nggak tahu judulnya apa. Nggak ada covernya, nggak ada namanya. Apa judulnya? Di sheet kelompok juga nggak ada nih. Ya update di sheet kelompok, ada yang update, ada yang jawab saya apa judulnya ini kelompok 8. Ya lupa sendiri. Iya. Untuk nama aplikasinya sendiri Teri Pintar Bu. Teri Pintar. Teri Pintar itu apa? Panjangannya apa? Teri Pintar itu Ternak ikan pintar Bu. ternak ikan pintar. Oke. Kan kebayang ya. Maksudnya mau ngoreksi tuh. Oh, dikasih ternak itu kan. Oke. Oke, sudah ada heatmapnya, analisis perhitungan, permisi, overall, efisiensi. Oke, ada. Tinggal urutannya sama judulnya ya, analisis. Sama penggunanya tadi satu, berarti siapa nih? Karena nggak ada bareng sama proposal lainnya ya. Jadi apa nama personanya? Nama personanya apa? Mewakili persona apa ini? Kalau cuma satu. Ternak atau apa? Iya Bu, peternak. Pembudaya ikan pemula. Pembudaya ikan pemula. Ya, dikasih tahu dong di sini ya. Persona udah cuma satu, kasih tahu dong ini siapa ya. Gak tahu saya kalau gak tahu lah, intinya nggak ada di sini kayaknya. Setiap persona lah, berarti kan satu persona tuh, nggak setiap persona cuma satu. Kenapa cuma satu personanya? Kenapa cuma pembudidaya? Oke, belum ada. Judulnya belum dikopikan, wis. Yang harus, karena saya nggak baca full proposalnya ya, jadi harus tahu kenapa cuma satu gitu kan. Tadi kayaknya dari tadi beberapa pertanyaan yang bingung, dibatasin aja satu gitu ya, biar gampang, bikin halamannya cuma satu.
user. Tapi kan satu user pun tadi ada beberapa kelompok yang pada akhirnya meskipun satu persona, mereka memiliki beberapa tujuan yang berbeda gitu. Bisa kayak gitu. Jadi nggak selalu kayak misalnya satu persona itu dibatasi ya udah. Misalnya ini pembudidaya apa? Budidaya yang ya karena nggak ada proposalnya balik lagi saya nggak tahu tujuannya apa ya. Judulnya nggak tahu juga jadi ini mau ngapain sih aplikasi ini. Jadi misalnya kayak yang contoh tadi apa yang tadi itu aplikasinya jurusan kuliah itu ya kan cuma satu tapi dia punya berbagai tujuan gitu bisa kayak gitu atau memang tadi ada beberapa yang bikin beda user persona aja gitu dimana satu user persona punya tujuan yang jelas di aplikasi itu bisa kayak gitu. Jadi jangan terlalu membatasi gitu ya ya udah satu aja gitu tujuannya tapi akhirnya jadi nggak sesuai dengan judulnya judulnya udah bagus-bagus simpel sekali ininya tidak sebanding gitu dengan judulnya yang keren gitu kan jadi fiturnya sama kerennya sama judul guys dilengkapi gitu ya jadi kalau yang kosongan kayak gini tolong dikasih nama dikasih judul apa mau ngerjain apa gitu jangan langsung tiba-tiba jawaban jadi no comment dari saya nggak bisa komen terus lanjut aja kelompok selanjutnya nih jangan lupa kelompok 8 ditulis di ini ya di sheet kelompok judul yang full kannya diperbaiki juga dan link report gitu ya oke ini kelompok 9 lanjut kelompok 9 Wahyu Lingga Ahnaf silahkan Risen Lingga dan Ahnaf yang Wahyu udah ngedrop oh ngedrop oke iya sih ini ada ditandain merah ya oke Infigma Lingwase Lingga akhirnya ada juga yang masukin report masihnya oke 10 respon dari 50 oke 10 responden itu dari satu user persona kah? Iya, Ibu. Kebetulan dari kami user personanya cuma satu, yaitu para pencari beasiswa. Onboarding. Siapa yang ngasih info beasiswanya? Ini gambar-gambar semua. Gambar-gambar analisis sih. Kayak tadi kelompok berapa ya? 2 kelompok sebelum ini kayaknya yang bagus. Kertas gambar penjelasan, kertas hasil analis perhitungan penjelasan gitu. Ini enggak gambar-gambar semua. Analisis semua. Kertas sih ya. Ya, kembali lagi ke pertanyaan saya. Siapa yang ngasih info beasiswa di sini? Menjawab seharusnya itu ada adminnya Bu, tapi karena kemarin keterbatasan waktu kita buat prototype buat usernya aja Bu. Admin siapa? Admin apa?
Kan kalau kayak tadi yang bisnis itu mau kebijakannya gitu ya, ini admin apa ya, admin platformnya itu kan. Admin dari sisi, iya betul Bu, dari yang punya aplikasi ini. Kalau admin tuh udah pasti ngelola ya. Ini masukan juga buat yang lainnya yang baru cuma baru satu aja pesonanya. Sebenarnya kalau mau nambah itu, kalau admin tuh terlalu gampang ya. Maksudnya ya pasti di setiap sistem pasti ada adminnya gitu. Mau adminnya cuma masukin data, cuma jadi master, pasti ada adminnya. Yang lebih baik itu adalah jika ada dua arah. Yang tadi kelompok yang pertama saya review portofolio gitu kan ya, nggak mungkin siapa yang melihat portofolionya gitu. Jadi ada kayak dua arah gitu. Kalau beasiswa mungkin lembaga yang memberi beasiswanya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau admin itu selalu mudah ditebak gitu, karena sebenarnya masukin data aja gitu. Jadi kalau misalnya memang mau meningkatkan lagi, ini untuk semua ya, bukan cuma berkaitan dengan beasiswa yayasannya atau ada lembaganya atau pemerintah misalnya pilih untuk diangkat. Oke, kita lanjut lagi yang semua kelompok aja tadi. Kita lanjut lagi. Tasnya oke, ada namanya, terus ada tujuannya, skenario atau konteks boleh. Ada tugasnya juga, tujuannya, tugas atau tujuan ya. Bisa kayak gitu. Ada goal juga, oke, goalnya goal sebagai tujuan. Oke. Ini ada target pad-nya, tetapi target pad ataupun langkah seperti yang saya info tadi, kalau bisa tidak dibersihkan di Mazenya ya, yang saya belum buka ya, ini Mazenya masih isi, nggak bisa sih jangan. Nah ini kan ini sebenarnya kayak udah masih tahu soal detail ini. Cukup kasih tugas atau tujuan aja, biarkan mereka target pad ataupun langkah, biarlah menjadi catatan dari desainernya. Kalau terlalu detail itu masukannya tidak murni gitu, karena udah tahu, oh klik apply now, oh klik submit, sudah sampai dikasih tahu apa yang harus isi terlalu mudah. Saya udah terlanjur kayak gini, coba lagi aja yang kalau yang beasiswa gini kan berarti kan mahasiswa ya banyak ya targetnya, maksudnya gampang nyarinya, nggak sespesifik apa gitu yang harus. Coba lagi kalau terus jangan kasih tahu langkah ya. Dan disusunnya kertas ya, jadi jangan kita ada gambar barang di kertas, terus pembahasannya masing-masing. Dan itu aja dari saya untuk kelompok ini, kelompok 9. Oh, terima kasih. Ya, tambahkan. Oke, kelompok 1.
kelompok 1. Jamila, Betari, Doni. Jamila ada, oke. Terus siapa lagi? Yaris, oke. Bertiga ada. Link report ada, link masih ada. Jangan lupa link masanya perlu ada demografi ya. Jadi semoga kalau misalnya langsung to the point, kayaknya ini to the point nih kayaknya. Ya, nanti diperbaiki lagi aja. Skenario, deskripsi, oke. Screenshot, oke. Boleh kayak gini. Oke, terus kita langsung cek ke hasilnya. Hasil usability testing. Respondennya ada 6. 1. Direct, sisanya indirect. Ya tetap harus dihitung rata-ratanya sih. Jadi kan ada beberapa kelompok yang menuliskan pakai rumus ya. Kalau ini kan dia kayak ya udah nyalin dari mazenya aja. Dihitung ya. Dihitung tadi ada beberapa kelompok yang sudah memasukkan perhitungan dari efisiensi dan effectiveness. Ini mana nih? Ada ya? Belum berarti ya? Oh ada nih. Efisiensi keseluruhan. Nggak ada kertas. Iya, Efisiensi. belum ditambahkan Bu, nanti saya tambahkan. Ya sama dikasih screenshotnya juga. Ya itu aja ya. Baik Bu. Oke ya. Sebenarnya saya nasihatnya berulang-ulang sih. Pokoknya user persona yang jelas, terus responden, perhitungan, urutannya yang benar ya, kayak gitulah. Masukannya sama sih. Ini responden. Perhitungan. Ya, cek lagi kelompok 10. Kelompok 10. Ahsani, Dimas, Nalendra. Ahsani, Nalendra. Dimasnya mana? Tidak jelas berarti tidak tahu juga. Ya. Oke, lanjut. Kita review Suraklin, pelaporan partisipasi masyarakat pengelolaan sampah. Panjang yang sampah ya, serupa. Kita lihat. Serupa judul, bisa jadi desain beda ya, it's okay. Ya sama, masih reportnya atas skenario siapa nih? Persona utama. Warga. Pelaporan, oh pelaporan. Ini pelaporan. Beda ya, kalau tadi kan kayak bank sampah. Ini pelaporan, oke. Pelaporan pengelolaan sampah. Kok sedikit sekali tasnya, cuma 3 kelompok.
mohon menjawab Ibu, karena aplikasi yang kamu idekan ini memang sedikit hanya untuk satu tujuan, yaitu ngelaporin bagian tempat yang ada sampahnya gitu, agar divisi kebersihan itu bisa langsung membersihkan gitu Bu. Oke. Ya setidaknya ada login lah. Terus ada yang dilaporkan siapa? Mau dilaporin ke pemerintah kan? Ke dinas terkait tetap, kan? iya tetap ke pemerintah Surabaya gitu. Iya, dinas terkaitnya lah. Gitu. Ya. Dinas terkait atau RT RW gitu lah kalau susah gitu ya. RT RW gitu. Ya baik Bu. Terkait. Jangan kata saya juga untuk semuanya ini ya. Udah simple terus tasnya dikit terus ya udah gitu. Jangan membatasi kemampuan kreatif kalian. Idenya udah besar, eksekusinya juga ya. Iya, sebenarnya ada beberapa teks sih Bu, cuma kami hanya mengambil yang paling penting saja Bu. Poin utama melaporkan, terus lihat riwayat sama detail laporannya itu. Masih ada kayak login, notifikasi, dan poin segala macam masih ada Bu tetap. Oke. Ya. Ya, ini kan masih progres. Saya masukkan juga untuk semua. Masih ada waktu untuk mengerjakan UASnya. Ini kan masukan dari saya. Masukan dari saya ya mungkin nanti ada penilaian akhir dari Bu Sasi. Tapi yang jelas pasti effort yang diberikan, banyaknya user, terus kompleksitas itu kan mempengaruhi ya. Jadi maksud saya itu selagi ada waktu, ya silahkan di upgrade gitu. Baik, terima kasih atas masukannya Bu. Oke, tasnya ada, perhitungannya, screenshotnya ada, rekomendasi. Semua ini, semuanya rekomendasi. Boleh ini langsung ke gini, langsung kalau nggak ke halaman gitu bingung, boleh kasih tas tertentu. Jadi yang belum ada rekomendasi jangan lupa ya dimasukkan rekomendasi. Ini kebetulan baru saya bahas lagi. Ada beberapa tadi yang nggak ada rekomendasinya, cuman analisis dan kesimpulan hasil testing. Padahal hasil testing itu harus memberikan rekomendasi perbaikan UI UX yang seharusnya akan dikerjakan di iterasi selanjutnya. Ini kan berarti sisanya selama beberapa minggu, bukan sisanya 3 minggu lagi adalah memperbaiki dan menambahkan jika ada yang perlu ditambahkan. Karena sampai kalau UCD berarti kan kalau ada rekomendasi perbaikan ya itulah yang akan menjadi awal mula dari iterasi kedua. Wes itu aja masukan saya untuk kelompok 10. Batas. Oke, terus kelompok 15. Kelompok 15. Tetap ada, masih reportnya belum, tas skenario-nya modul per modul. Ada test step, ada result yang diharapkan, ada fitur. Oke, tapi tidak diketahui ini untuk user persona apa. Ada screenshot tapi tidak ada penjelasannya. Nah, kita tanya dulu nih kelompoknya. Iqbal Rizky Augie. Augie ada. Rizky ada. Iqbal yang nggak ada nih. Mana Iqbal? Diam berarti tidak tahu, guys. Ya ditanyain ya mana kelompok. Di sini juga screenshot perhitungan efisiensi. Oh, itu success rate 100 dari apa ya? Ini kan udah langsung value. Dari success rate-nya. Ya success rate apa tuh? Pas 1, tas 2, tas 3 harus dikasih keterangan dong.
Ini kalau ngerjain soal matematika tuh udah coret, nggak ada atasnya, nggak atas depannya, langsung value, nggak ada keterangan ini sumbernya dari. Hasil 1200 dibagi 12 itu apa? Oh, Apa 12? total itunya, step-stepnya yang di masih itu. Yakin? Dibagi 12 total tasnya? Nah, kemarin waktu itu saya masukkan itu di masih itu begitu Bu. Tadi ada 12 apa ya, step untuk pengisian gitu. Oke, ya, untuk semua kelompok dibaca lagi, nanti dilihat lagi apakah dibagi berdasarkan jumlah tasnya atau jumlah responden ya. Coba dilihat lagi mana yang benar. Oke, makanya perlu tahu ini tuh 12 itu apa ya. Tahu dong. Ada rumus tuh, kalau ada rumus tuh makanya rumusnya dimasukin dulu, jangan dulu value dulu gitu value. Bingung sendiri sekarang. Oke, kita lihat report tadi. Enam responden dari 12. Oke. 6 responden dari 12. Nah, ini nama tasnya. Nah, ini kan ini bukan nama tas ya. User menginputkan nama dan password. Nama tas itu bukan kayak gitu. Tapi kayak misalnya tadi mencari ini nama judulnya apa ya? Judulnya perancangan misalnya level adaptif belajar speaking. Berarti apa nih, mencari coach, misalnya mencari jadwal gitu, kayak gitu. Pas itu kayak langka ini, pantesan kok banyak banget. Iya Bu, kesalahan waktu itu saya kira kan masukkan untuk per step-stepnya, tapi harusnya kan kayak fitur gitu. Iya. Biar usernya explore sendiri. Nah ini loh, yang dimasukin ininya ya. Terus goalnya apa? Goal itu kan kamu di sini tabel ini berarti result. Gitu ya. Iya. Tadi kan kalau nyimak punya teman-temanmu kan kelihatan ya, ada yang detail banget, ada yang bagus, ada yang masih harus diperbaiki. Nah, ambil yang baiknya terus diperbaiki. Ini fungsinya kita review sama-sama buat saling melihat mana yang baik bisa diikuti. Kalau yang kurang tepat bisa dihilangkan. Oke, itu aja ya kelompok 15. Ya, siap. Iya, berarti masih harus menyusun yang rapi dan memperbaiki tas juga rumusnya hal yang jelas, rumus yang jelas untuk hasil efisiensi. Oke, kelompok 15 sudah. Kelompok 11. Kelompok 11 Zaki, Rafasya, Dirga. Oke, bola resen. Kelompok 11 Zaki, Ahmad, Rafasya, Dirga. Gak hadir tiga-tiganya. Wis, kumpulan gak hadir. Wis, gak hadir ya. Dah. Berarti ada kelompok yang belum ngumpulin, kelompok 13, kelompok 14, dan kelompok 3. Ada yang kelewat? Udah ngumpulin tapi belum saya review? Benar ya. Kelompok 3 Najwa, Isna, Niken. Kelompok 13 Saifuddin, Izudin, Fian. Kelompok 14 Mutiara, Ananda. Oke. Silakan dikerjakan untuk tugas ya sesuai deadline-nya ya. Bukan di tempat yang ada. Cuman ya berarti kalian nggak dapat review saya. Kalau mau ngumpulin silahkan, ya diterima aja lah daripada nggak kerjain ya. Cuman
kan pasti telat ya, beda ya yang mengumpulkan on time sama yang enggak. Oke. Tapi setidaknya tetap mengerjakan gitu, setidaknya daripada nanti sampai UAS jangan sampai tidak mengerjakan ya, karena nanti akan direkap gitu. Cuman saya pengen tahu ini kelompok 3, meskipun kelompok 3, 13 dan 14 meskipun tidak mengumpulkan, apakah hadir di sini menyimak review-review dari pekerjaan kelompok temannya? Najwa ada Najwa? Najwa tidak ada, tidak mengumpulkan dan tidak Hadir Ibu. loh. Ditanya dari tadi. Hadir. Oke, yang saya panggil tadi Najwa, Isna, Niken, Saifuddin, Ahmad Izudin, Fian, Mutiara Ananda. Oke, yang hadir cuma Najwa. Oke. Kenapa nggak ngumpulin, ada kesulitan apa? Pada hadir atau perlu saya refresh halaman, kalian baru ngupload. Oke. Kalau tidak ada respon berarti tidak mengumpulkan ya. Jangan dulu ya, yang itu jangan dulu di lowest hand sambil saya lihat. Pengen tahu nih kerjain online tuh ada hadir apa enggak. Oke, berarti yang hadir ada Najwa hadir, Niken hadir, Isna hadir, Tiara hadir, Fian hadir, Ananda hadir. Oke, berarti yang tidak hadir Saifuddin sama Ahmad Izudin ya. Oh ada Saifuddin lah, yang benar dong. Tadi ditanya kok diem. Kayaknya kalau nggak ada fitur apa raise hand, kayaknya saya hanya diam aja hanya tanpa dijawab. Ahmad Izudin, ada Ahmad Izudin? Nggak ada. Oke, ya, setidaknya perwakilannya ada ya. Ini Fian Saifuddin perwakilan kelompok 13. Mutiara Ananda perwakilan kelompok 14. Kelompok 3 Najwa Isna Niken. Kalau ada kesulitan, nggak yakin mengerjakannya seperti apa, boleh ditanya ke saya, boleh ditanya ke Bu Sasti, dan melihat deadline di ilmu ya. Kayaknya Bu Sasti sudah memajang di ilmu. Oke, itu aja sekelumit yang bisa saya review. Saya pastikan lagi 3 kelompok tadi tidak ngumpulin telat atau mau saya review. Ada yang mau dikumpulin ke saya atau tidak ada sama sekali? Ada ya. Oke. Nah, itu aja dari saya. Silahkan dicatat apa masukannya masing-masing, karena itu yang akan perlu kalian perbaiki untuk progresnya. Kalau dari RPS-nya sih ini materi terakhir ya, karena memang sudah evaluasi gitu. Sisanya silakan kalian mengulangi hal yang sama, kan habis evaluasi mengulangi hal yang sama UCD itu apa. Kalau ada, makanya di akhir tadi testing itu perlu ada rekomendasi, dituliskan rekomendasinya perlu diperbaiki kemana, di halaman apa, ke tahap apa, apakah yang diperbaiki cukup langsung ke prototipenya atau sampai mempengaruhi alur. Nah, kalau mempengaruhi alur kan berarti setidaknya perbaikan minimal itu di information arsitekturnya kan, arsitekturnya, terus bikin lofi lagi, baru perbaikan dari HiFi. Tapi kalau misalnya hanya detail di satu halaman tersebut, berarti yang diperbaiki langsung HiFi-nya.
gitu ya, HIV-nya. Jadi di situ harus ada penjelasan juga. Ketika memulai sebuah iterasi kedua, jadi iterasi kedua itu ya, iterasi kedua dan iterasi selanjutnya gitu ya, setelah iterasi satu selalu dimulai dengan apa yang diperbaiki dan diperbaiki ke tahap mana. Kenapa bisa ke situ, ada analisisnya juga gitu. Itu seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sampai mempengaruhi step by stepnya, langkah-langkahnya, berarti kalian mundurnya ke IA. Tapi kalau tadi ada masukan kekurangan sampai ke user persona gitu kan ya, terus ada penggalian kebutuhan lagi, berarti mundurnya agak jauh kan ya. Nah itu berarti harus ada masukannya ke tahap perbaikannya, nggak langsung ke HIV gitu ya. Itu silahkan makanya dicatat masing-masing tadi, dan juga dilihat tadi perbaikan ke temannya apa, diambil yang bagusnya, dibuang yang kurang tepat. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jika tidak ada yang mau ditanyakan, sekali lagi mohon kalau ada tugas atau deadline atau apapun diikuti ya, dipantau aja sendiri di ilmu ya, soalnya sudah tidak zamannya kayak dosen ayo kumpulin, sudah tanggung jawab masing-masing, saling mengingatkan anggota kelompoknya itu. Masa dari bertiga nggak ada satupun yang ingat gitu kan ya, gitu ya. Udah itu aja dari saya, terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.